perlu kita perhatikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, para suster, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur dan bergembira atas kesempatan kita bisa berkumpul di sini dalam acara talk show dengan tema Trinitas. Acara ini terselenggara kerjasama oleh Seksi Kitab Suci dan Seksi Katekese Paroki Santo Paulus Pekanbaru dan bekerjasama dengan seluruh seksi-seksi yang ada di paroki dan seluruh DPP. Tema yang kita angkat malam ini adalah tema tentang Trinitas. Kenapa kita angkat tema ini? Karena memang Trinitas ini sangat asik untuk dipelajari, asik untuk didalami, dan juga dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai nanti asik untuk diperdebatkan. Malam ini sangat bahagia kita mengambil kesempatan untuk meminta kepada Bapak Uskup kita kemurahan hatinya. Kami minta untuk membantu kita memperdalam pengetahuan dan pengalaman tentang kitab suci. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, yaitu acara talk show mengambil materi tema utamanya adalah Trinitas. Selamat malam yang kami hormati Monsinyur Vitus, para pastor, suster, dan juga Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih. Malam ini kita bisa berkumpul dalam acara talk show Kitab Suci dengan tema utama membahas Trinitas. Bapak Ibu sekalian, untuk mengantar kita kepada materi diskusi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memutar sebuah video pengantar. Selamat menyaksikan. Allah itu Esa. Jelas Alkitab berkata Allah itu Esa. Ya, bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semuanya. Dan itu benar. Alkitab, ya kan? Jadi Alkitab tidak pernah tulis Allah Tritunggal. Banyak di antara mereka melarang untuk memperdalam tentang masalah ketuhanan. Kenapa? Semakin mereka memperdalam, semakin ragu. Karena sebetulnya Tritunggal bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Kalau orang hatinya terbuka, tidak ada yang repot dalam Tritunggal ini. Jadi bagaimana Nabi Isa waktu mau meninggal dunia, dia berkata, ya Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Taib. Bukankah secara logis kita mengatakan bahwasanya yang meninggalkan beda dengan yang ditinggalkan? Yang tolong stop istilah-istilah yang di luar Alkitab. Karena di luar Alkitab itu ada istilah-istilah yang banyak membingungkan, termasuk Tritunggal. Ini semua membingungkan. Oh, istilah Bu, kalau kita ya pengertian kita ini bukan pengertian yang sangat sederhana. Kalau Trinitas itu selama ini kita hanya tahu berarti dia tuh ada satu Allah kita, tapi dia dalam 3 bentuk. Bentuknya maksudnya bukan wajahnya, itu yang kita tahu. Itu yang dikatakan itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, tapi mereka berperan dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apa Trinitas? 3 apa? Trinitas. Ya, orang kan suka bilang nih, orang Katolik Tuhannya kok 3 sih, ngapain? Tahu Pak? Ini tahu deh Pak. Ayo. Trinitas itu seperti Tritunggal Maha Kudus. Bagian komuni loh tadi. Trinitas. Tentang apa? Trinitas apa Trinitas? Satu tiga pribadi. Tuhan itu satu tetapi terbagi dalam 3 roh. Allah, Bapa, Putra. Itu menurut saya. Kenapa ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Trinitas itu 3.
Tiga pribadi yang terdapat pada agama kita. Menarik Bapak Ibu bahwa di dalam video tadi banyak sekali ketidaktahuan ataupun ketidakmengertian kita, ataupun mungkin kita juga sudah memahami. Silakan kepada tim yang pertama. Sekurang-kurangnya saya pribadi tertarik dengan satu kebiasaan suci sebelum kita mendengarkan Injil. Itu saya pribadi berdoa, Tuhan terangilah akal budiku supaya akal budiku memiliki pemikiran yang benar. Ini perlu sebagai suatu pengantar yang baik bagi kita semua, supaya paling tidak kita menyertakan Tuhan dalam diskusi kita malam hari ini. Di dunia sana, di luar sana, mereka selalu mengatakan orang Nasrani itu mempunyai Tuhan tiga. Pernyataan mereka yang seperti itu menurut logika itu agak-agak benar. Jadi tolong ini dijelaskan kepada kami semua yang hadir di sini. Oke, artinya saya coba tangkap apa yang mau disampaikan Pak Dar ini menyanggah pandangan dari tim pertama ini dengan Trinitas ini Allah itu adalah tiga. Ya, konkretnya kehadiran Yesus Kristus sebagai putra. Kita melihat di situ bagaimana sebelum dia menjadi Allah Putra ini bagaimana kehadirannya diterima oleh Bunda Maria, bahwa Roh Kudus lah yang dikandungnya itu. Penjelasan dari ibu-ibu sama bapak terlampau rumit. Saya nggak masuk di pikiran saya. Akal budi kita tidak cukup menampung keluasan Allah. Begitu luas tidak cukup ditampung di sini. Tapi bukan berarti tidak bisa dilogikakan. Tidak berarti tidak bisa dijelaskan. Silakan kita dengar Bu Rosa. Sangat tertarik dengan penjelasannya tadi tentang Tritunggal. Masalahnya begini, kalau misalnya ini kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang dia latar belakangnya tidak melihat ajaran di gereja itu, misalnya tradisi apa. Pada teman-teman kita yang lain itu, dia menganggap bahwa ajaran gerejanya itu adalah sola scriptura, sola fide, sola gratia. Kita kembali setelah adik-adik kita memberikan satu selingan musik. Kita berikan aplaus yang meriah buat kita semua di sini. Selamat menikmati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah ditutup oleh suatu pertanyaan kegundahan hati. Benar tidak Trinitas ini adalah bagian dari kitab suci? Produk logika, produk manusia. Orang Kristen mempunyai Tuhan yang diciptakannya sendiri. Keraguan mereka itu masih berdasarkan secara redaksi. Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Memang dalam kitab suci secara tegas kita akui tidak ada kata Tritunggal. Di dalam kitab suci dibuka dari A sampai Z, 10 tahun kita membuka kitab suci nggak ketemu kata Tritunggal. Tetapi gereja melalui katekismus tadi kan mengatakan bahwa dia punya jejak-jejak dalam kitab suci. Di bab pertama kitab Kejadian sudah ada yang oleh iman Israel pun tidak sanggup diterobosnya. Logika ya, begitu kan? Oke, baik. Di dalam iman kita tidak akan pernah kita berbicara soal logika. Karena kita lihat saja tadi dari awalnya bagaimana kita mungkin berlogika. Firman itu adalah Allah. Lalu kita sebagai orang yang percaya, mewakili yang percaya, saya juga akan perkuat pendapat kami tentang hal-hal ini. Kalau kita lihat di syahadat, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita.
Di dalam kitab suci ini tidak akan kita temukan. Tetapi kalau kita melihat bahwa orang Katolik juga mengakui adanya dogma. Bila memang Katolik mengakui Tuhan yang Esa, maka Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu bukan Tuhan dong. Sementara tadi Pak Teguh mengatakan kata Tritunggal adalah suatu folder dari beberapa penelitian. Artinya disimpulkan itu menjadi suatu Tritunggal. Artinya di dalam bapak-bapak gereja dulu dalam membahas ini, meneliti ini semua tentu menggunakan akal sehat. Dengan logika-logika yang begini sehingga tercipta kata Tritunggal. Tidak cukup hanya kitab suci. Karena Yohanes bab yang terakhir mengatakan masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak memuat semua kita. Artinya ada ajaran-ajaran yang memang tidak tertulis dalam kitab suci. Itu yang kita hormati, kita junjung tinggi, itulah magisterium gereja. Ini barang aneh. Mereka juga tidak kenal dengan magisterium gereja. Mereka juga tidak mengenal tradisi suci. Yang saya minta satu, tolong jelaskan kepada saya dan kepada kawan-kawan dengan bahasa yang sangat sederhana. Kita kan harus jelaskan kepada orang bahwa Tritunggal itu simpelnya bagaimana gitu loh. Kalau Bapak menjelaskan seperti tadi, baca kitab suci 10 tahun nggak ngerti gitu loh Pak. Jadi kita tuh pengen tahu penjelasan Bapak itu harus detail, jelas, dari Allah tunggal Tuhan yang Esa menjadi Bapa, menjadi Putra, terus ada Roh Kudus yang melayang-layang. Nah itu kan kalau dalam logika orang yang tidak mengerti ya tidak bisa diterima begitu loh. Mungkin itu harus dijelaskan. Oke, baik. Bapak Ibu, kita tahan jawabannya. Ternyata masih ada pesan-pesan dari sponsor. Jadi kita harus komersial break dulu, biar cooling down dulu. Kita kembali setelah pesan-pesan dari panitia berikut. Bapak Ibu dan Monsinyur, para pastor, perlu diketahui lagu yang barusan dinyanyikan itu adalah original song dari home band, ciptaan mereka sendiri. Mereka ini adalah aset-aset gereja. Ada adik Novi, ada adik Fani, ada adik Tere, ada adik Daniel, ada adik Apin. Kita berikan aplaus yang meriah buat mereka. Baik, kita masuk kepada rangkaian acara. Tadi menarik Pak, bahwa tadi ada sejumlah pertanyaan yang tampaknya belum bisa terdefinisikan atau terserap dengan baik oleh teman-teman kita di seberang sana. Walaupun tadi saya sudah tangkap sedikit penjelasan Pak Teguh, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu sebenarnya sudah tersebutkan, hanya memang secara redaksi tidak seperti apa yang menjadi pertanyaan tadi. Silakan, mungkin ada mau dilengkapi lagi Pak. Pak Wahyu, ini kalau sebentar masuk dulu Pak, sebentar masuk saya dulu. mau ngomong dulu. Iya. Yesus tuh nggak pernah ngajarkan Trinitas kepada murid-muridnya. Para rasul juga nggak ngajarkan Trinitas di kitab suci.
kok setelah zaman segereja, zaman Bapak Gereja ini mengajar Trinitas? Saya kira ini harus jelas, harus clear ini, biar berguna diskusi kita ini. Begitu loh. Wah, ini menarik nih Pak, ini makin dikejar kembali ini. Baik. Masih penuh keraguan-raguan. Jadi saya fokus dulu ke Mas Tris. Teman-teman di luar minta penjelasan yang sederhana. Saya akan mencoba sederhana. Sumbernya bagaimanapun tetap kitab suci. Karena juga di luar dituntut bahwa kitab suci menjadi salah satu sumber iman gereja. Dan kitab suci yang saya mau ambil adalah kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan, karena Allah Maha Pencipta. Terus pertanyaannya bagaimana dia menciptakan? Dia menciptakan dengan firman-Nya. Tanpa berfirman tidak ada yang bisa jadi. Maka seperti kata Pak Uta Galung tadi, firman itu bukan ciptaan. Karena dia prinsip penciptaan. Kalau firman itu adalah ciptaan, pakai firman mana lagi Tuhan menciptakan firman yang itu? Sebentar, saya belum selesai. Lalu Jadi Allah menciptakan dengan firman-Nya. Tanpa firman Tuhan tidak punya kuasa apapun. Tuhan memberi hidup melalui roh-Nya. Roh dia sendiri. Nafas kehidupan dia sendiri. Seluruh energi Allah sendiri yang lalu menjadi prinsip yang memberi hidup. Nah, rumit pemahaman Tritunggal. Kenapa kita kok rumit banget mikirnya Tritunggal ada 3? Dia dari Tuhan yang Esa menjadi Bapa, kemudian Firman menjadi Putra, kemudian ada Roh Kudus. Nah, ini yang harus dijelaskan. Ini kan 3 hal yang berbeda gitu loh. Baik, saya akan menambahkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Teguh. Dan ini semua iman Kristiani akan mengakuinya ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Apa yang disebutkan Elizabeth? Dia mengakui bahwa ibu Tuhanku. Ya kalau ada Bapa, ada Elizabeth, berarti ada ibu dong, gitu loh. Sebentar. Yang kedua rahim di dalam rahim Elizabeth, Yohanes Pembaptis melonjak. Itu adalah gerak Roh Kudus. Gerak Roh Kudus. Jadi iman ini yang kita imani. Itu bukan dari Bapak Gereja. Berarti gini loh Pak, kalau saya berpikir begini, iman itu memang harus kita imani, tetapi dasarnya kan harus punya. Kalau kita sembarang mengimani ya gimana? Itu kan gitu loh yang harus kita bisa menjelaskan. Begini Pak, tahun 2017 terjadi kasus. Saya yakin Mas Utris ingat. Itu ada 7 orang muda itu gagal. Itu di stasi kita mereka bisa pindah. Betul. Gitu loh. Itu karena ditanya Tritunggal itu apa mereka nggak tahu gitu, nggak bisa jelaskan. Betul, karena tidak mampu menjelaskan. Jadi kegagalan kita. Jadi kalau kita nggak bisa jelaskan ini masalah Trinitas ini, Tritunggal ini, nanti makin banyak lagi yang gagal-gagal nih, yang pindah lagi nanti nih. Nah, di dalam Matius dia mengajarkan berbeda dengan apa yang disebut dengan di Lukas. Ada motivasi yang berbeda. Nah, kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus juga sebagai guru dan muridnya mungkin terlampau bertele-tele Pak. Itu penjelasannya sebentar, Pak. Sebentar. Kita harus jelasnya step by step harus jelas. Menurut gitu saya, pandangan dalam jadi Bapak Tritunggal kami itu sebenarnya apa? Bagaimana kita menyembah Tritunggal, jangan menyembah yang sia-sia gitu loh Pak. Jadi itu yang harus baik Bapak Ibu. Baik, kepada tim pertama, tim kedua, mohon tenang, ini ujian. Iya. Inilah gambaran suasana hati kita saat ini akan Trinitas, ketidaktahuan. Monsinyur akan menjelaskan lebih dalam pemahaman ini. Kita beri oplos yang meriah kepada tim pertama dan tim kedua. Jadi untuk selanjutnya kita serahkan kepada Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Vitus untuk menjelaskan apa sebetulnya menjadi suatu sebagai tim penelaah dalam memaknai Trinitas pada malam hari ini. Kepada Yang Mulia kami persilahkan. Ya, itulah kenyataan gereja kita tadi sudah dibilang ya, bertahun-tahun bahkan tidak bisa dipecahkan seolah-olah masalah ini, meskipun kita rayakan bahkan dalam
salah satu pesta hari Minggu, kalau ada yang tahu. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, 1 minggu setelah Pentakosta. Iya, mengapa? Itu aja kita nggak pernah tanya. Kenapa 1 minggu setelah Pentakosta? Kadang-kadang para pastor tuh berharap 1 minggu setelah Pentakosta tuh ada surat gembala, sehingga nggak usah harus khotbah gitu. Karena mengkhotbahkan Tritunggal Maha Kudus juga susah. Para pastor sendiri. Ya, jadi ini problem kita semua. Saya balikkan dulu pertanyaan supaya melanjutkan tadi MC, supaya kita tidak merasa sia-sia datang ke sini. Saudara-saudari juga yang duduk di sana, kalau tidak bisa jawab, kenapa tetap masih jadi Katolik? Kembali ke situ. Orang kita tidak bisa jawab kok. Kenapa masih tetap mau bertahan dengan keyakinan iman kita? Karena bukan soal jawaban. Ini bukan soal rumusan. Kita tidak diminta untuk mendefinisikan, tapi untuk mengalami. Mengalami itu berarti sampai kita tidak sampai pada pengalaman pribadi, tidak pernah kita yakin. Tapi kenapa Anda sekalian tetap di sini, tak menjadi Katolik? Ada yang memang karena keluarganya Katolik, belum sampai ketemu apa gitu. Tapi ada yang sudah mengalami. Tidak bisa terumuskan, tapi sudah alami itu. Suruh ganti imannya, tidak mau. Karena apa? Terkait dengan apa? Ya imannya apa? Pengalamannya apa? Terkait dengan kembali lagi ke kata-kata itu. Cara sembahyang kita, Bapak Ibu, cara berdoanya bagaimana? Nah itu persoalannya. Cara berdoa yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu cara berdoa kita itu. Tidak sadar maksudnya. Maksudnya, kalau Anda sekalian berdoa, paling sering menyapa siapa? Ada memang tidak berbentuk, artinya yang menyapa umum gitu, Tuhan gitu. Ada yang bilang Bapak kan? Karena sering berdoa Bapak kami misalnya. Ada yang berdoa kepada Yesus, sering berdoa pada Yesus. Nah, tidak ada. Berarti jarang baca kitab suci. Berdoa pada Yesus. Tidak salah berdoa pada Yesus ya. Justru itu yang menunjukkan kita ini orang-orang Katolik, Kristen. Tuhan Yesus. Siapa berdoa pada Tuhan Yesus? Tidak ada. Ada, ya. Tuhan Yesus itu sudah pengakuan Tuhan. Dan Yesus yang kita ikuti teladannya. Bukan hanya itu, kita jadikan Tuhan dalam doa kita, sembah sebagai Tuhan. Apa itu salah? Tidak. Tidak mau kita jual pengalaman ini juga ke orang lain. Siapa yang berdoa kepada Roh Kudus? Ada. Seberapa sering Pak berdoa pada Roh Kudus? Terutama pada waktu hebat. Ini jawaban pertama. Kenapa kita tetap tidak berpikir menjawab Allah Tritunggal? Karena kita berdoa dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi berdoa, maksudnya kalau kita diam berdoa, mulai dengan ya Roh Kudus gitu maksudnya. Bukan tanda salib itu kredo kita. Tanda salib itu syahadat kita yang diringkas. Tanda salib, kemuliaan, dan akhirnya aku percaya itu syahadat. Semuanya Tritunggal. Tapi yang berdoa khusus pada Roh Kudus. Setiap hari, ada nggak yang berdoa pada Roh Kudus setiap hari? Tidak ada. Siapa yang tadi dilantik jadi prodiakon, mestinya berdoa.
Bapak Ibu saudara-saudari, saya sendiri kalau mau perayaan Ekaristi baru mulai masuk itu saja diajak berdoa kan bersama dengan para petugas liturgi. Saya sendiri mengucapkan datang Kudus. Nyalakanlah api cintamu. Baharuilah. Itu doa yang tetap supaya yang kita buat, yang kita omongkan bukan diri kita sendiri tapi kita sebagai alat. Nah itu kita berdoa dengan Roh Kudus, pada Roh Kudus. Kalau ditanya kenapa kepada Roh Kudus, nah itu tidak pikir saya soal 1, 2, 3, tidak. Satu tetap Allah kita. Tapi kita punya, coba lihat kekayaan iman seperti ini. Ini pengalaman pribadi yang tidak bisa kita tinggalkan. Rosario pun, kalau kita berdoa Rosario, berarti kan masih lebih lagi kekayaan iman kita. Ada Bunda Maria, justru tadi disebut-sebut, Bunda Maria itu simbol, artinya yang menyatukan. Kok bisa begitu? Sampai akhirnya begitu indahnya penyatuan itu, sampai orang Muslim, saudara-saudari kita, bisa berpikir bahwa Tritunggal itu berarti Allah, Ibu, dan Anak gitu. Betul-betul berpikir begitu loh. Dan memang ada bid'ah yang memang seperti itu dulu. Tapi Bunda Maria tidak mengalami hal semacam itu yang kita bayangkan seperti dikuasai oleh kekuatan ilahi seperti Dewi Drupadi yang kemudian anaknya jadi anak-anak dewa Pandawa itu. Ya kan? Bukan demikian. Sesuatu yang lain kita akui dalam iman kita. Tapi jelas ketika kita bicara soal Allah Tritunggal, pertama-tama pahami bahwa ini bukan rumusan kata-kata saja, tapi pengalaman. Pengalaman yang menyangkut doa. Pengalaman yang menyangkut perjumpaan pribadi, jumpaan Anda sekalian dengan Allah yang Anda imani. Itu satu. Yang kedua, kembali ke soal persoalan ini, kalau mau ditarik sebagai persoalan, lawan kita atau saudara-saudari kita yang mempertanyakan bukan orang Kristen. Jadi pertanyaan sola scriptura, sola gratia tidak di sini sebenarnya. Itu tema di luar. Mereka mempersoalkan posisi atau peran Bunda Maria. Tapi orang Kristen paling kekeh juga soal Allah Tritunggal. Kita tidak berseberangan sama mereka. Maka justru harus belajar juga dari mereka tentang sola scriptura itu. Menemukan bagaimana jejak-jejak itu di suci. Justru dari mereka. Dari orang-orang Calvinis terutama. Di sini barangkali banyak yang dari HKPB dan Lutheran yang memang seperti kita kadang-kadang tidak bisa menjelaskan. Tapi orang-orang Kristen di Jawa Timur terutama itu sangat ini dengan dogma Allah Tritunggal. Tapi apa artinya sangat kekeh dengan dogma Allah Tritunggal? Untuk menjelaskannya secara logika, akal sehat, jadi sudah diulang terus misteri. Yang namanya misteri kalau mau dijelaskan ya bukan misteri lagi. Kalau mau rahasia ini diungkapkan ya tidak rahasia lagi kan? Jadi mau sekuat tenaga kita mau menjelaskan seperti kata tadi, simpelnya bagaimana? Secara logika, ya tidak ada simpelnya. Mau disimpelkan kita seperti kata Bapak Gereja pada abad ketiga itu Hilarius, Santo Hilarius dari Poitiers, justru gara-gara bid'ah-bid'ah itu kita seolah harus menjawab dan menjelaskan sesuatu yang bukan kuasa kita. Seperti kita ini jadi sesat gara-gara kita dipaksa untuk menjawab padahal sebenarnya bukan kuasa kita. Itu pengakuan rendah hati dari Bapak Gereja. Jadi Bapak-bapak gereja sendiri merumuskan sesuatu untuk menjadi pedoman, pegangan kita, tapi tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang
sudah definitif dan akhirnya tidak ditawar lagi dan akhirnya sudah ditelan saja. Tidak. Tidak ada yang mengatakan atau bisa kita katakan itu folders dari para pemikir. Kalau begitu ini rekayasa benar, rekayasa ilmiah saja. Tidak. Tentu seperti yang tadi dikatakan di awal pengantar oleh pastor, kesulitan dari orang-orang Yunani untuk menerjemahkan bahasa kitab suci itu. Jadi persoalannya bahasa kan? Bahasa kitab suci itu bukan bahasa abstrak, tapi bahasa pengalaman. Bahasa kitab suci itu seperti bahasa kakek nenek moyang kita, mungkin yang masih ingat dengan mupasa, dengan pepatah dan peribahasa, dengan perumpamaan. Bahasa kitab suci itu metafor. Metafor itu tahu artinya. Sesuatu yang dibilang begini tapi sebenarnya bukan itu. Jadi kalau kita bilang Bapak, apakah kalian berpikir seperti bapak-bapak begini di sini? Tentu tidak. Anak, apakah anak arti seperti anak-anak kita? Tentu tidak. Itu metafor. Lebih daripada itu. Sama seperti kalau kita mengatakan Roh Kudus, sampai kita mau mencoba melogikanya, sesimpel apapun tidak akan bisa, dalam arti bahkan kalau kita mau seperti bagaimana ditransformasikan ke pemahaman umat kita. Mau transformasi apa? Transformasi itu pengalaman ya, yang berarti bukan informasi tapi yang mengubah, transformasi. Kalau begitu saya percaya banyak umat sudah berubah sejak dibaptis. Karena ada sesuatu yang baru mereka, apalagi sesudah krisma, apalagi sesudah dilantik jadi prodiakon. Sudah ada yang tertransformasi. Masalahnya, apakah itu soal pemahaman? Bukan, pengalaman. Kenyataannya kita tetap gagal mengakui, tidak mampu menjelaskan. Iya, harus diakui memang sulit. Karena apa? Kalau kita mau menjelaskan, kita tetap tidak bisa mengatakan, oh kalau gitu saya sudah tahu. Saya tahu bahwa masih banyak yang saya belum tahu itu. Dalam bahasa Arab tawaddu itu. Berarti padi itu kalau semakin berisi justru semakin merunduk, kalau patahnya begitu. Rendah hati itu berarti justru kita tahu, tapi kita tahu bahwa kita masih banyak yang belum kita tahu itu. Ya, itulah hikmat. Karena sebenarnya pengetahuan itu dari Tuhan sendiri, atau yang kita sebut dalam bahasa kitab suci kebijaksanaan, hikmat. Nah, sampai ke situ itulah yang kita bisa katakan nanti kita harapkan, kita doakan supaya menjadi transformasi dalam diri kita, karena hikmat Allah itu yang menjadi nyata dan kemudian mengubah kita. Mungkin tidak membuat kita bisa berkata-kata selincah Mas Teguh misalnya, tapi membuat kita berani. Berani bahkan kalau ditantang atau ditanya oleh teman-teman kita yang bukan seiman. Pertama-tama, benar, bagaimana menjelaskan ini pada orang yang tidak kenal syahadat kita? Ya memang, kita sendiri yang tahu syahadat belum tentu bisa mengerti masalah iman ini, misteri iman ini, karena ini pokok iman kita. Tidak bisa kita tawar-tawar, benar. Itu masalah kepercayaan kita, credo, creed, dan cult. Jadi seandainya kalau kita mau membicarakan ini seperti tadi mau dipraktekkan dengan peran kontra, tetap tidak bisa juga mewakili apa yang terjadi di luar sana. Karena Bapak juga tidak mengatakan persis di mana ayat atau di mana yang dipakai oleh mereka sebagai dasar. Wah, kalau betul kita panggil orang dari mereka, kita makin tidak bisa lagi jawab ya. Tadi sudah ada muncul di sana di awal. Tapi itu pun salah ngomongnya. Tidak ada kutipan Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada. Yesus tidak mengatakan begitu.
Allahku, Allahku, mengapa, atau lebih tepat lagi pakai bahasa aslinya, Eloi, Eloi, sabaktani. Itu berarti sebenarnya Allah yang dipanggil Yesus. Dia tadi Ustadz tadi sebenarnya justru dengan kata-kata menyerang kita sudah mengakui, Bapakku, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti dia justru mengakui Yesus manggil Bapa. Padahal di situ penginjil memakai kata Mazmur dalam mulut Yesus. Pemazmur meneriakkan dalam doanya seperti itu bukan berarti dia ditinggalkan ya. Justru karena orang Israel itu percaya Allah tidak meninggalkan dia, maka dia berdoa seperti itu. Dia tidak berdoa pada tembok, tapi berdoa pada pribadi. Karena percaya Allah tidak akan meninggalkan dia. Yang bagi Yesus kita dengar dalam doa Bapa kami, karena Allah adalah Bapaknya. Mana ada Bapak meninggalkan anaknya. Itu. Doa Bapa kami dengan demikian tidak bicara Allah Tritunggal. Tapi kenapa kita tetap berdoa Bapa kami? Justru doa Bapa kami itu yang membuat kita percaya iman kita memang Allah Tritunggal. Karena apa? Yesus yang kita tiru, teladani, mengajarkan cara doa yang paling bagus itu dengan menyebut Allah Bapa. Dan itu pokok iman kita, karena tidak ada yang bisa mengatakan Allah adalah Bapa kalau tidak dari Roh Kudus. Tadi juga sudah disebut Roma bab 8. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita berseru seperti Yesus, Abba ya Bapa. Itu sudah Tritunggal kalau begitu. Tapi memang tidak ada kata Trinitas dalam kitab suci, karena diciptakan oleh Tertullianus pada abad ketiga. Tapi kata Tritunggal, itu juga tidak disebut. Tadi kalau dikatakan jejaknya, jejak itu berarti sebenarnya kata-kata yang muncul di situ kalau ditafsirkan dikaitkan menunjuk sesuatu yang tiga jamak tapi tidak satu gitu pokoknya, tapi tiga yang menyatu, itu maksudnya. Kalau mau berbuat dengan cara matematika, bagus sekali sebenarnya ya, Tritunggal begitu. Tiga itu bukan sesuatu yang, kenapa kok kalian sekarang mengatakan yang tadi diulang-ulang kan, kenapa Allahnya tiga, ini tiga gitu kan, terus dalam angka yang seperti seolah-olah alergi dengan tiga, padahal kenyataannya penuh dengan tiga mereka. Bahkan kalau kita mengatakan kutipan yang ada juga di kitab suci kita, Keluaran bab 34 itu, dalam nama Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan besar kasih setianya, itu pun disebut tiga. Ya kan? Dan itu kadang-kadang kalau mengatakan kitab suci kita kontradiktif, apa mereka dengan cara begitu tidak kontradiktif? Karena ada kata Trinitas di dalam Al-Quran, tapi disangkal, dilawan gitu. Ada di situ sebenarnya kalau dibaca, kalau tidak salah di surah Al-Baqarah 147, yang memang kita harus pikir bagaimana cara mereka sebetulnya untuk menawarkan pada agama-agama pada waktu itu yang dianggap kafir sebenarnya di Arab sana, untuk menjadi satu agama monoteis gitu. Sama seperti perjuangan umat Israel, orang Yahudi yang mau membuat Allah mereka menjadi satu-satunya yang maha. Maka kalau orang Yahudi mendoakan setiap hari itu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allahmu Tuhan itu esa. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena Tuhan itu esa, satu. Apakah kita tidak percaya itu? Kita juga percaya itu. Justru malah kalau kita tahu artinya esa, satu, orang Yahudi tidak pikir sebagai satu kata benda, objek gitu. Bahasa Ibrani itu berangkat dari kata kerja. Jadi sebetulnya sangat dinamis.
Allah itu tidak disebut pertama-tama dengan definisi atau rumusan yang langsung mau mengatakan kita ini tahu siapa dia. Tidak, kita ini ciptaan. Dia pencipta. Tapi sebelumnya, kenapa dia disebut pencipta? Karena dia yang menciptakan. Orang Yahudi memakai kata kerja, yang menciptakan. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, berfirman, dia yang berfirman, yang berkata-kata. Jadi kata kerja yang dipakai. Maka satu itu pun sebenarnya dari kata kerja, menyatu gitu. Menyatu itu berarti dari banyak, dari sesuatu yang lain, dari itu. Ini dibuktikan juga dari kata tauhidnya sendiri, dari kata yang sama. Kalau tauhid itu satu, tapi sebetulnya itu unification, penyatuan. Maka coba, benar kalau tadi dikatakan orang Israel sampai pada iman akan Allah Tritunggal, karena ini wahyu dari Allah sendiri. Tapi mereka bukan berarti tidak berjuang dalam kenyataan, sudah berjuang untuk memahami itu. Tadi benar dikutip dari Kejadian. Tafsiran mereka mungkin berbeda dari kita, tapi ada jejak itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau buka Amsal bab 8 ayat Amsal bab 8 ayat 22 coba. Itu dasarnya Injil Yohanes bab 1 tadi. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Benar, orang Muslim memang mengatakan ciptaan di bawah. Orang Yahudi juga hanya sampai di situ, di bawah. Nah, pencipta itu di atas segala-galanya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya, terjemahannya Adonai ini. Diterjemahkan Tuhan. Sudah pada jam kala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas-batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari, ini di ayat 30, aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Manis sekali ayat ini. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya itu di sini. Sudah di kitab Amsal. Yang kemudian dalam kitab suci yang berbahasa, ini bahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani, kitab punya Deuterokanonika, ada di kitab Putra Sirak bab 24. Jadi orang berjuang untuk memahami misteri ini. Tapi bukan berarti benar kita ini yang bangga karena kita sampai pada titik pengakuan itu, Tritunggal. Mereka berjuang dengan 99 nama. Kok berhenti di situ? Sebenarnya mau mengatakan 33 kali 3. Justru karena mereka juga percaya Yesus itu kalimat Allah, firman-Nya, ada juga di Quran itu ya. Bukan sebagai gelar saja, tapi sebagai pengakuan. Dia lebih tinggi dari segala ciptaan. Ada juga itu. Tapi bukan. Mereka langsung menolak cara berpikir kita yang metaforis karena seperti tidak mau masuk ke situ, yaitu dalam surat Al-Ikhlas yang terkenal. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
Ini terjemahnya. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Tapi beda sekali kitab suci Perjanjian Lama, kitab Amsal tadi mengatakan, siapa yang dimaksud dengan ia yang sudah ada sebelum segala waktu? Bermain-main di hadapannya seperti anak kesayangan. Seperti anak. Itu kan bahasa metafor. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita punya bahasa perumpamaan, bahasa metafor ini, sehingga kita bisa memahami keluarga kudus yang berjuang untuk menjadi wujud cinta kasih itu. Kasih Allah pada anak yang diwujudkan dengan cara yang begitu rupa, yang hanya bisa dipahami karena ada jalinan itu, eratnya hubungan itu yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Seperti mata, seperti, ingat kata seperti tidak pernah mewakili semua bahasa. Tidak bisa seperti 3 in 1, seperti, tidak bisa. Tapi kalau mau seperti alam sendiri bicara, matahari, siapa yang bisa melihat matahari? Tidak ada, kita buta kalau lihat terus ke matahari. Tidak kelihatan matahari itu. Sama seperti kalau kita bilang Allah, siapa yang bisa melihat Allah? Tidak bisa. Kalau kelihatan bukan lagi Allah, berhala kita. Seperti matahari itu yang kita tunggu-tunggu supaya kita bisa melihat tanpa lampu, ya, dengan cahayanya benda-benda. Cahayanya juga tidak kelihatan. Cahaya itu apa? Ya, seperti Roh Kudus itu yang menjadi jalinan antara matahari yang bersinar sampai kemudian menimpa bumi, sehingga apa yang ada di atas bumi itu kelihatan wujudnya, putranya. Tidak tahu kalau cukup ini mau disimpel-simpelkan tetap tidak bisa mewakili. Tapi begitu, Allah tidak kelihatan, Roh Kudus tidak kelihatan, tapi putra kelihatan. Karena itu yang kelihatan itu harus menjadi contoh bagi kita. Kalau menampilkan cahaya pancaran Tuhan yang kita terima, Roh Kudusnya, supaya kita menjadi seperti Dia yang tidak kelihatan, sehingga kelihatan bagi orang lain. Seperti gambar putranya sendiri, itu maksudnya. Kalau begitu, banggalah kita karena bahasa yang dipakai itu anak. Engkaulah anak yang kukasih, tadi juga disebut itu. Roh Kudus ada di situ seperti burung merpati, ya kan? Kenapa pakai bahasa anak? Justru karena orang lain tidak bisa memahami itu. Sehingga dengan cara pemahaman ini, lalu kita bisa panggil Allah Bapa, begitu dekat sekali. Tidak ada orang, tidak ada ajaran lain yang bisa sampai ke situ. Dan karena Allah itu Bapa kita, seperti kita sudah punya jaminan di surga sebenarnya. Nanti di surga sana tidak ditanya, kamu tuh istrinya siapa? Kamu tuh suaminya siapa? Maka ada orang yang pernah nanya pada saya, Pastor, saya tuh menikah lagi karena suami saya meninggal. Nanti kalau di surga suami saya yang mana? Saya mau jawab apa? Bu, kalau di kitab suci kan kamu ini sesat. Yesus bilang begitu. Orang tidak dikawinkan dan kawin dan tidak mengawin. Di surga, kalau begitu hubungannya apa kita? Di surga hubungannya apa? Kalau dibilang keluarga, bukan berarti keluarga di sini ada seksi keluarga kan? Bukan keluarga, berarti keluarga dipecah-pecah, tidak. Tapi semua jadi seperti saudara, karena satu saja Bapak. Iya kan? Maka tidak soal, Bu, suaminya berapa, istrinya berapa, dalam arti bukan berarti lalu boleh poligami atau tidak, tapi hubungan kita nanti ditentukan hubungan keputraan. Justru karena Injil, terutama Injil Lukas yang sedang kita baca dalam tahun C, itu paling menonjolkan hubungan keputraan ini. Keputraan itu artinya keadaan kita ini sebagai anak, dan kita ini sungguh-sungguh anak seperti kata surat Yohanes.
Pada nanti kita belum tahu, tapi kita betul disebut anak Bapa. Dari mana? Kok kita bisa? Ya dari Yesus. Contohnya di situ. Hanya ini saja pengalaman kita sehingga kita bisa berdoa, bersyukur, dan tetap bangga dengan iman kita karena kita anak Allah. Tidak salah ya Pak Guru, Ibu Guru Agama, katekis, yang mengajarkan dalam pembaptisan terus-menerus kita jadi anak Allah dalam arti ini. Karena agama lain tidak akan mengajarkan itu. Sebaliknya malah. Ya, justru tidak ada. Kenapa kok sampai ke situ? Karena kita percaya Yesus sudah bangkit. Dan kenapa bisa begitu? Justru karena Allah Bapaknya tidak meninggalkan anaknya di makam. Tidak meninggalkan anaknya mati sendiri. Dia memberikan kehidupan, rohnya. Maka orang yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Itu maksudnya. Maksudnya Yesus yang dia katakan kepada Marta dan Maria. Kalau kita percaya, kenapa? Kita ini hanya jalan, berziarah, pulang ke rumah Bapak, ya kan? Oh, kalau gitu kita jadi orang yang paling optimis di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke pengalaman kita, doa kita, cara kita berhubungan dengan Allah. Gambaran Allah di dalam pemikiran kita itu yang menentukan hubungan kita dengan sesama. Kalau Allahnya disebut polisi, hakim yang ini, lalu gambaran kita menjadi beda. Tapi Allah kita Bapa, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka coba kita akan jadi berubah, transformatif. Justru karena cara kita memandang Allah yang tidak sama dengan yang lain-lain. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Monsinyur atas penjelasannya. Kata yang digunakan Monsinyur Ruby tadi transformatif. Bapak Uskup hari ini memberi satu pesan. Pengertian tentang Trinitas itu harus berdasarkan satu pengalaman. Berarti apa yang saya rasakan sehingga itu berakar dari batin, perasaan dan seluruh diri sehingga diekspresikan di manapun kita berada. Sebenarnya iman kita dari gereja pertama, gereja perdana berdasarkan satu pengalaman yang meyakinkan Yesus adalah Tuhan. Hijo, vamos a comenzar en el nombre de Dios. Artinya, anak kita mulai pekerjaan kita atas nama Allah Bapa. Yesus bagi saya masa kecil adalah acara di mana buat tablo. Dia jatuh 3 kali, maka bagi saya Yesus pada awalnya, masa kecil saya adalah seseorang yang rela mengorbankan diri dan disalibkan. Itu satu pengalaman di Meksiko. Mengenai Roh Kudus itu sangat susah. Saya belajar 2 tahun di Spanyol dan di sana ada satu mata pelajaran pneumatologi, yaitu mata pelajaran mengenai Roh Kudus. Dan seorang pastor Jesuit yang sudah tua, dia mengatakan bahwa ada beberapa seminari tidak ada mata pelajaran itu di seminari pada waktu itu 2009. Dan dia berjuang supaya di pelajaran spiritualitas Kristiani di mana saya belajar ada mata pelajaran itu. Bayangkan jika para pastor tidak ada satu pengetahuan intelektual berdasarkan secara gereja dan dokumennya, di seminari tidak ada pengetahuan tentang Roh Kudus, maka pastor juga tidak tahu siapa Roh Kudus itu. Bayangkan umat, di mana umat? Maka misteri itu melebihi kemampuan kita. Tapi kalau menjadi satu pengalaman, mungkin bisa berakar dalam iman kita, kehidupan sehari-hari, dan menjadi satu pegangan, satu pedoman transformatif bagi kita semua. Terima kasih.
satu matematika Kristiani yang kita bisa simpulkan dari pengalaman talk show ini. Bagi kita Tritunggal itu bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi 1 yang hidup hanya bagi yang lain. Jadi 1 bagi 1 bagi 1 berapa? Nah, tetap 1 gitu. Allah ada, Bapa kita, bagi anaknya Yesus, dan bagi Roh Kudus bagi kita. Jadi matematika kita tidak 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 itu bagi 1 sama dengan 1. Terima kasih. Oke. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dipimpin dan diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita diciptakan Tuhan berbeda-beda, tua muda, tinggi rendah, miskin dan kaya, dan juga berbeda suku bahasa. Apakah kita bisa bersama